Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan pengukuran ya, part 5. Nah, sekarang kita akan belajar alat ukur panjang dan penyajian pengukuran ya. Jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana menaksir ya suatu hasil dari pengukuran ya. Kemudian sekarang kita akan belajar bagaimana menyajikan pengukuran dari alat ukur panjang. Tentunya yang paling standar di sini itu adalah ya alat ukur panjang yang pasti ada penggaris lah ya. Penggaris nih. Nah, cara baca penggaris itu posisi yang benar itu harus tegak lurus ya antara mata dengan ininya ya, garis-garisnya ini ya. Kalau tidak nanti akan menimbulkan kesalahan paralaks. Itu kamu bisa baca sendirilah di textbook banyak pasti ya. Cara-cara apa? Posisi-posisi untuk membaca yang benar itu gimana. Nanti ada kesalahan paralaks dan lain sebagainya ya. Saya tidak terlalu detail membahas itu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini itu adalah kemarin kita sudah merevisi bahwa untuk menyatakan skala terkecil dari alat ukur itu kita menggunakan kata kecermatan, bukan ketelitian ya kemarin ya. Nah, misalkan kamu punya penggaris seperti ini, kemudian ada benda yang ingin diukur. Ingat, di penggaris itu satu garis ini tuh mewakili 1 mm ya, karena skala terkecil dari mistar atau penggaris itu adalah 1 mm. Dia kecermatannya itu 1 mm kayak gitu kan. Nah, perhatikan ini, ketika kita mengukur ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini tuh adalah 1 cm. Kalau yang bawah ini tuh 1 cm, yang ini tuh 1 mm kayak gitu. Berarti dengan mudah kita langsung tahu bahwa di penggaris ini kan berarti 2, berarti ini 25 di sini ya. 25 lebih, lihat. Kalau saya zoom terus. Nah, ini 25 lebih ya di sini ya dia. 25 lebih dia di sini. Nah, kayak gitu. Karena ingat tadi ya yang kemarin saya jelaskan, karena kita terbatas hanya memiliki penggaris, di mana penggaris itu resolusinya itu adalah 1 mm gitu kan. Kecermatannya, resolusi itu kecermatan gitu kan. Maka hasil pengukuran terbaik nih yang bisa kita sampaikan lewat penggaris itu adalah 25 mm. Walaupun sebenarnya dia lebih gitu, lebih sedikit gitu kan. Kenapa? Ya karena kita cuma punya penggaris, di mana penggaris itu ya skala terkecilnya 1 mm kayak gitu kan. Nah, ingat cara menyajikan pengukuran kemarin itu adalah kita harus menambahkan plus minus dengan setengah dari skala terkecil. Karena skala terkecilnya itu adalah 1 mm, maka setengahnya adalah 0,5 mm. Sehingga cara menyajikan pengukuran tunggal nih, pengukuran tunggal dari kita mengukur. Pengukuran tunggal itu yang kita mengukur sekali kayak gitu kan. Itu adalah 25 mm plus minus setengah milimeter ya. Setengah milimeter ini dari ketidakpastiannya atau dari aproksimasi yang kemarin, pendekatan atau pendekatan itu apa ya kemarin kata-katanya, penaksiran ya. Jadi jelas ya. Kalau pakai ini ya ini berarti 25 mili mau nggak mau, walaupun kamu sadar secara visual ketika kamu lihat dengan mata itu lebih dari 25 sebenarnya. Tapi kita cuma punya penggaris ya udah berarti 25. Untuk mengurangi ketidakpastiannya itu maka kita kasih nih plus minus setengah milimeter. Clear ya penggaris ya. Nah, ini yang lebih seru nih. Jangka sorong. Nah, sama seperti sebenarnya tuh jangka sorong yang bagian sini itu tuh sama lah dengan penggaris. Jadi saya bilang ini 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili gitu kan. Dan seterusnya kayak gitu kan. Tapi jangka sorong itu ada skala yang lain, skala yang bagian sini. Di mana skala yang bagian sini karena jangka sorong itu kecermatannya adalah 0,1 mili, maka per skala ini itu adalah 0,1 mili nanti ya. Cara bacanya gimana? Perhatikan dulu. Ini adalah skala utama, ini adalah skala pembantu ya. Kalau nggak salah namanya skala Nonius, saya lupa. Kalau kamu lihat di sini ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini 10 mili sampai sini atau 1 cm gitu kan. Berarti sampai sini adalah 20 mili. Nah, cara membaca jangka sorong itu adalah kamu harus amati 0 yang ada di bawah sini. Ini ada garisnya nih 0 yang warna merah ini nih. Nah, ngitung yang atas itu harus yang sudah dilalui oleh 0. Sekarang kamu lihat yang sudah dilalui oleh 0 itu berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti yang boleh ditambahkan dengan yang atas ini itu adalah 4 doang. Jadi yang sampai sini tadi itu adalah 20, berarti 21, 22, 23, 24. Kenapa 25 nggak boleh? Karena 25 ini belum dilewati oleh 0, lihat nih. 0-nya masih di sini, 25-nya di sini. Gitu kan? Berarti nggak boleh. Berarti yang boleh itu cuma 24. Berarti yang bagian atas ini pembacanya itu adalah 24 mm.
Ditambah karena dia memiliki skala tambahan nih di sini nih yang lebih cermat, kamu harus lihat yang berimpit gitu. Nah, kamu harus cek satu-satu tuh. Satu ini nggak berimpit nih, lihat saya zoom ya, gambarnya agak pecah. Tidak berimpit kan, dengan atasnya nih nggak berimpit, tidak. Ternyata dari pengamatan kita tahu yang berimpit ini angka 7 nih. Berimpit nih sama atasnya tuh. Nih sama atasnya berimpit kan dia kan. Ya inilah maksud saya ini. Nah, gitu. Berarti 7 ini jangan langsung ditambahin, tapi harus dikali 0,1. Kenapa harus dikali 0,1? Karena skala terkecil jangka sorong itu adalah 0,1. Jadi yang dikali itu yang skala yang bawah. Jadi 7 dikali 0,1 adalah 0,7. Baru ditambahin. Berarti 24 mm ditambah 0,7. Maka sini adalah 24,7 mm. Ini adalah pengukuran terbaik nih, hasil pengukuran terbaik yang mampu kita hasilkan dari jangka sorong. Lihat, kalau dari penggaris kamu pengukuran terbaiknya itu cuma 25 mili gitu ya. 25 mili. Tapi ini benda yang berbeda ya ngomong-ngomong ya. Kalau yang ini kamu bisa sampai ada komanya 24,7 karena kecermatannya itu lebih tinggi kan. Dia bisa sampai 0,1 mm. Berarti cara penyajian pengukurannya ya berarti 24,7 mili ditambah atau plus minus gitu. Setengah dari skala terkecil. Skala terkecilnya adalah 0,1. Berarti setengahnya itu adalah 0,05. Jadi yang 24,7 ini adalah hasil pengukuran terbaik yang dihasilkan oleh ini. Jadi hasil pengukuran panjang benda gitu kan. Kalau ini itu adalah cara menyajikan. Ingat, kalau cara menyajikan itu selalu ada plus minus angka taksiran gitu ya. Terus ya. Sekarang yang mikrometer. Nah, mikrometer ini saya banyakin contohnya karena gambarnya itu macam-macam. Nah, kalau mikrometer lihat. Ini ada 0, 1, 2, 3. Ini itu satuannya itu mili ya. Jangan salah. Jangan sampai kamu bilang sentimeter. Karena mikrometer skala terkecilnya atau resolusi atau kecermatannya itu 0,01 mm ya. 0,01 mm. Tapi hati-hati, bawahnya itu ada skala lagi yang seperti ini. Dimana yang skala bawah ini cuma nambah setengah. Jadi sebenarnya itu gini loh. Sebenarnya dia itu ini 0. Oh, 0 sampai sini itu adalah setengah. Setengah sampai sini itu 1. Sampai sini 1,5. 2,5 kayak gitu. Jelas ya. Jadi kalau kamu nanti baca itu hati-hati, saya kasih contoh banyak. Nah, ketika ini hasil pengukuran cara bacanya gimana? 1, 2, 3. Oh, ternyata 3,5-nya sudah kelihatan nih, udah muncul di sini nih. Berarti di skala utama dia itu adalah 3,5 mm. Ya. Nah, kemudian di skala yang bagian sini kamu harus lihat yang berimpit. Ternyata yang berimpit dengan garis lurus ini itu adalah angka 20. Ingat, 20 di sini harus dikalikan dengan 0,01 karena kecermatannya 0,01. Maka 20 dikali 0,01 adalah 0,2 mili. Maka ini tinggal ditambahkan 3,5 ditambah 0,2 mili. Hasilnya adalah 3,70. Kamu harus ingat. Kenapa harus dikasih? Jangan ditulis 3,7 ya. Walaupun artinya sama 3,70 dan 3,7. Karena kita harus konsisten. Karena kalau micrometer scope itu dia mampu menyajikannya itu dua angka di belakang desimal gitu loh. Jadi kita juga harus menyajikannya itu dua angka di belakang desimal. Walaupun sebenarnya kan nilainya sama dengan 3,7 kan. Tapi kita harus tulisnya itu 3,70 ya. Kalau jangka sorong kita juga harusnya kan satu angka di belakang desimal. Maka ini juga satu angka di belakang desimal. Kayak gitu ya. Jadi panjang benda, hasil pengukuran panjang benda terbaik itu adalah 3,70 mm. Maka penyajian pengukurannya adalah 3,70 mm plus minus setengah dari 0,01 yaitu 0,005. Lanjut, nah ini yang beneran nih, mikrometer yang beneran. Nah, kalau seperti ini gimana? Ini mikrometer juga, tapi ini foto yang saya ambil dari ini caraharian.com. Ini mikrometer yang sebenarnya, bukan gambar ilustrasi gitu kan. Nah, ingat tadi itu yang bawah-bawah itu artinya setengah kan. Berarti ini ada 0, setengah, ini 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5. Berarti skala utamanya itu adalah 5,5 mm. Jelas ya, cara bacanya kayak gitu. Yang berimpit, ini hampir berimpit, tapi mau nggak mau yang paling dekat berimpitnya itu adalah ini ya, berarti ini 30. Berarti 30 harus dikali 0,05.
maka 0,3. Maka 5,5 ditambah 0,3 hasilnya adalah 5,8. Supaya konsisten dengan dua angka di belakang koma, kita tulis 5,80 mm. Ingat, ini adalah pengukuran terbaik dari panjang benda dengan menggunakan mikrometer, dan cara penyajiannya itu adalah ya 5,8 plus minus setengah dari 0,01 kan, 0,05 mm. Terakhir, ini adalah gambar ilustrasi. Ini sengaja saya kasih mikrometer dengan berbagai gambar ya, supaya nanti kamu itu nggak bingung, karena yang biasanya itu gambar mikrometer tuh macam-macam. Nah, seperti ini, lihat, ini lebih jelas banget ya. 0, ini setengah, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Nah, lihat, ini 4 saja. Kenapa? Karena garis bawah yang bagian sini itu belum muncul setengahnya. Jadi kamu tahu bahwa skala utamanya itu adalah 4 mm. Yang berimpit 30, berarti 30 dikali 0,01 mm, maka 0,3. Kalau bawahnya ini tidak setengah, berarti ini yang kubacanya adalah 4,5 gitu ya. Karena ini setengahnya belum muncul nih, belum muncul. Ya kayak kasus yang ini. Kalau kasus yang ini kan setengah ininya udah muncul nih garisnya ini, berarti ini jadi 5,5. Ya, kalau yang ini dia belum muncul, maka ini menjadi 4 ditambah 30 kali 0,01, 0,3. 4,3 mm. Ini harusnya 4,30 ya. Sorry, saya salah. Ini harus konsisten. Ya. Jadi karena ini dua angka di belakang koma ya. Jadi ini harusnya 4,30 ya. Belum saya edit, nanti saya edit ya. Maka cara penyajian pengukurannya itu adalah 4,3 ditambah 0,005. Nah, ini tuh adalah cara penyajian pengukuran ya, beserta ketidakpastiannya gitu loh. Nah, nanti kita akan bahas kalau pengukurannya itu tunggal dan pengukuran yang berulang ya. Oke. Oh ya, ini kita akan bahas nih pengukuran tunggal dan pengukuran berulang nih ketidakpastiannya. Ada caranya. Kalau yang ini tadi itu kita pengukuran tunggal semua. Oke, sekian, terima kasih.